Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Jadi bagi orang mu'alaf, zakat juga menjadi pendapatan mereka untuk dikonsumsi. Dan bagi golongan amil zakat menjadi pendapatannya dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudian bagi golongan al-gharimin, zakat menjadi pendapatan untuk membayar hutang. Jadi al-gharimin ini adalah orang yang punya hutang. Jadi zakat itu digunakan untuk membayar hutang. Jadi bagi golongan hamba sahaya, zakat itu adalah untuk menebus dirinya. Jadi zakat itu sebagai harga untuk menebus dirinya. Jadi dengan adanya zakat, maka tingkat konsumsi di dalam Islam itu akan terjaga. Jadi seseorang, kalau dulu kita kenal bahwa zakat itu sebagai untuk mensucikan harta, benar ya. Zakat itu menjaga tingkat konsumsi seseorang. Oke. Baik, sekarang kita lihat ya. Zakat terhadap fungsi konsumsi ya untuk orang non mustahik atau non muzaki, artinya orang yang tidak menerima zakat tapi juga orang tidak memberikan zakat. Implikasi terhadap konsumsinya adalah jadi bagi orang, artinya apa? Orang yang tidak menerima zakat dan orang yang tidak memberikan zakat ini adalah orang-orang yang sudah tidak memiliki kewajiban atau tidak cukup hartanya untuk memberikan zakat, atau dia tidak termasuk ke dalam golongan orang yang menerima zakat. Maka zakat ini tidak mempengaruhi konsumsi golongan tersebut. Tapi bagi muzaki, zakat yang diambil dari pendapatan atau kekayaan muzaki ini akan mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan, yaitu pendapatan disposable akan berkurang dengan adanya zakat. Namun dengan asumsi bahwa para muzaki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka keuntungan oleh produsen akan dirasakan akibat tingkat konsumsi yang terus terjaga. Akibat zakat yang mereka bayarkan atau belanjakan oleh para mustahik untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen, maka semakin tinggi jumlah zakat, semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong perekonomian. Artinya apa? Dari sisi produsen, kita lihat memang produsen akan pendapatan mereka akan berkurang. Tetapi ketika dari zakat tersebut digunakan untuk konsumsi oleh mustahik zakat, maka konsumsi akan meningkat. Ketika konsumsi meningkat, maka jumlah barang yang dibutuhkan untuk dikonsumsi akan meningkat, sehingga dengan sendirinya produksi akan meningkat. Ketika produksi meningkat, tentunya perekonomian akan meningkat dan akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Jadi zakat itu secara implikasi dari sudut pandang konsumsi akan meningkatkan konsumsi dan akan mendorong perekonomian, yaitu akan meningkatkan pendapatan nasional. Kemudian ketika kita melihat zakat terhadap produksi, jadi dengan asumsi bahwa para muzaki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka manfaat zakat oleh produsen akan dirasakan melalui tingkat konsumsi yang terus terjaga tadi. Jadi konsumsi yang terus terjaga akan mendorong perekonomian menjadi lebih produktif. Ya. Ini menyangkut dengan riba. Ya, apa yang dimaksud dengan riba? Jadi salah satu di dalam Islam yang dilarang dalam kegiatan ekonomi adalah riba. Jadi yang dimaksud dengan riba adalah segala tambahan atas pinjaman atau tambahan dari pertukaran pada satu jenis barang yang sama. Ini disebut dalam riba. Riba itu diatur dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 281. Kemudian surat ketiga, siapa yang tahu? Surat apa? Oke, surat ketiga. Dalam Al-Quran, surat apa? Surat apa, Ridwan? Apa? Surat ketiga dalam Al-Quran, surat apa? Surat ketiga di dalam Al-Quran, surat apa? Surat ketiga. Ali Imran, Pak. Oke, Ali Imran. Surat keempat. Ali Imran.
Surat Ali Imran, Pak. Ketiga dari Surat Ali Imran. Surat keempat. Surat An-Nisa, Pak. Ya. Surat Surat keberapa? Surat keempat, surat An-Nisa. Surat An-Nisa. An-Nisa, Oke. Pak. Al-Isra. Oke. An-Nisa. Ya, ini kalau salah Ya. salah Ridwan ya. Ya. Boleh, Oke, boleh, ya. Kak. Ya, salah Ya, Ridwan. Pak. Oke, ayat 30. Siapa yang tahu? Surat 30. Surat apa dalam Al-Qur'an? Ayo, surat 30. Surat kedua. Pak. Hah? 30. An-Naba. Oke, baik ya. An-Naba, Pak. Oke, sekarang nanti kalian semua cari ya surat ini ya. Dicari, ditulis. Ditulis biar kalian hafal. 30 An-Naba. Ya, oke ya. Surat Nanti, An-Naba pada ayat. oke, nanti dicari ya. Oke, dicari. Oke. Jadi di dalam Islam bahwa bunga bank itu dikatakan semua ulama ahli fikih dalam Islam mengatakan bahwa bunga bank itu adalah kategori riba. Jadi di dalam Islam transaksi ekonomi ya, transaksi ekonomi dengan menggunakan riba tadi adalah haram di dalam Islam. Oke. Sekarang kita lihat komparatif antara konsep ekonomi Islam dengan konsep ekonomi konvensional. Di dalam ekonomi Islam, sumbernya adalah Al-Quran, hadis, ijma ulama, itu di dalam Islam. Sedangkan secara konvensional, itu adalah berdasarkan daya pikir manusia. Motif ekonomi di dalam Islam itu adalah motif ibadah. Ya, motif ibadah. Sedangkan di dalam konvensional itu adalah rasional materialism. Rasional materialism adalah bahwa nilai-nilai materi, nilai-nilai uang. Jadi apapun yang kita lakukan motifnya adalah untuk mendapatkan keuntungan, yaitu mendapatkan uang. Di dalam sistem ekonomi Islam, paradigmanya adalah syariah, hukum. Bahwa ekonomi itu diatur berdasarkan hukum. Sedangkan di dalam konvensional, paradigma ekonomi, pandangan ekonomi berorientasi kepada pasar. Pasar itu siapa? Penjual dan pembeli. Jadi apapun masalah di dalam pasar, itu diselesaikan oleh penjual dan pembeli itu sendiri. Kemudian pondasi dasar di dalam Islam itu adalah, pondasi dasarnya adalah Islam itu, ekonomi Islam kepada masyarakat muslim. Sedangkan konvensional adalah kepada manusia ekonomi. Manusia ekonomi adalah manusia yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik produksi, baik konsumsi, maupun distribusi. Kemudian landasan filosofi. Ekonomi Islam itu landasan filosofinya adalah falah. Falah itu maksudnya apa? Memperoleh kesejahteraan, kedamaian dunia dan akhirat. Sedangkan landasan filosofi di dalam ekonomi konvensional adalah utilitarian individualism. Artinya apa? Bahwa kepuasan individu adalah yang utama di dalam konsep ekonomi konvensional. Menyangkut dengan harta di dalam Islam, harta adalah pokok kehidupan. Artinya apa? Harta itu adalah titipan yang diberikan kepada manusia untuk dimanfaatkan. Sedangkan harta di dalam konvensional adalah aset. Aset adalah klaim atas kepemilikan. Jadi kalau dalam Islam, harta tadi adalah sebagai amanah. Di dalam konvensional, harta itu adalah kepemilikan. Menyangkut dengan investasi, di dalam Islam mengenal konsep bagi hasil. Bahwa setiap investasi itu ada bagi hasil, bagi untung atau bagi rugi. Kemudian di dalam konvensional ada namanya konsep bunga. Konsep bunga adalah nilai, penambahan nilai dari investasi tersebut.
Kemudian distribusi kekayaan. Di dalam Islam itu menyangkut dengan zakat, infak, sedekah, hibah, hadiah, wakaf, dan warisan. Sedangkan dalam konvensional itu adalah pajak dan tunjangan. Dalam konsep konsumsi dan produksi, di dalam Islam menekankan kepada kemaslahatan, kebutuhan, dan kewajiban. Ya. Sedangkan konvensional berbicara tentang ego dan rasional. Sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang bisa diterima dengan akal, maka seseorang akan melakukan konsumsi dan akan memproduksinya. Kemudian mekanisme pasar di dalam Islam itu adalah bebas dalam pengawasan. Sehingga ada namanya di sini wilayatul hisbah yang mengatur tentang konsep pasar yang diawasi. Sedangkan di dalam konsep konvensional, pasar itu bersifat bebas. Artinya apa? Tidak ada perlu pengawasan, tidak perlu campur tangan pemerintah di dalam konsep pasar, di dalam konvensional. Di dalam pengawasan pasar, di dalam Islam dilakukan oleh al-hisbah. Tetapi dalam konvensional tidak ada pengawasan pasar. Fungsi negara di dalam sistem ekonomi Islam sebagai penjamin kebutuhan minimal dan pendidikan. Tentunya fungsi negara di sini adalah bagaimana menjamin seluruh kebutuhan primer masyarakat. Sedangkan dalam konvensional, fungsi negara dalam ekonomi adalah sebagai penentu kebijakan melalui departemen-departemen. Dan di dalam Islam, bangunan ekonominya bercorak perekonomian real. Perekonomian real artinya adalah perekonomian yang memang mengacu kepada 3 konsep, yaitu konsep produksi, konsep distribusi, dan konsep konsumsi. Jadi bangunan Islam itu adalah mengacu kepada 3 landasan fondasi tersebut. Sedangkan di dalam ekonomi konvensional, itu terjadi pemisahan antara sektor ekonomi real, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi, dengan konsep moneter, yaitu konsep uang. Jadi uang itu dipisahkan konsepnya dengan konsep ekonomi real tadi. Jadi uang di dalam sistem ekonomi konvensional itu bisa menjadi barang, uang itu bisa menjadi jasa, tetapi di dalam Islam uang itu adalah bukan barang, uang itu bukan jasa, tapi uang adalah sebagai alat tukar dalam aktivitas ekonomi real tadi. Oke, sekarang kita melihat sektor real. Ya, sektor real apa saja? Ya, oke. Sektor real itu adalah sektor yang menjelaskan tentang arus barang dan jasa akibat adanya transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi yang paling mudah kita lihat sektor real ini adalah ada aktivitas pertukaran barang dan jasa. Kemudian kita lihat jenis transaksi. Ya, jenis transaksi di dalam Islam itu adalah transaksi yang produktif, yang terbebas dari unsur bunga atau riba, unsur gharar atau manipulasi, unsur maisir atau judi, unsur iktikar atau penimbunan, dan unsur tatfif atau curang. Ya. Di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 275 Allah telah menjelaskan tentang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian kontrak komersial, ya. Di dalam Islam, kontrak komersial atau jual beli terdiri yang pertama yaitu kontrak murabahah, ijarah, istiknak, ya, salam, ran, mudarabah, dan musyarakah. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan ke materi mudarabah, musyarakah, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, baik. Ada yang mau bertanya? Silakan. Puan mau bertanya? Dipersilakan. Pak, Ya, silakan. apakah dikotomi sektor ekonomi real dan moneter dalam kehidupan sehari-hari?
Oke, bagus ya pertanyaannya. Ya, kan kita selama ini kalian pernah nggak mendengar yang namanya valuta asing, falas? Pernah? Kurang dengar, Pak. Pernah dengar? Ada orang jual beli dolar? Pernah dengar? Dengar juga. Pernah? Pernah mendengar? Nggak pernah dengar? Orang beli jual saham pernah dengar? Beli saham? Pernah, pernah. Nah, oke, baik. Jadi, selama ini kita lihat bahwa orang jual beli valuta asing dan orang jual beli saham itu kan tidak real. Membeli 2000 lembar saham, ada nggak bentuk 2000 lembarnya? Tidak ada. Ya, tidak ada 2000 lembar saham dia beli, tidak ada dalam bentuk fisiknya. Tetapi yang diperjualbelikan adalah nilainya. Itu di dalam konvensional itu ada pemisahan. Ada perbedaan antara proses jual beli secara real, jual beli secara real seperti di pasar. Kalau di pasar apa? Jual belinya ada barang, ada pembeli, ada penjual. Sedangkan di dalam pasar modal dan pasar uang tidak ada, barangnya tidak nampak, pembelinya tidak nampak, penjual tidak nampak, tapi transaksinya terjadi. Ngelek, Bang, ngelek. Dikotomi. Artinya apa? Terjadi perbedaan kondisi antara jual beli barang secara nyata dengan jual beli barang secara moneter, yaitu menyangkut dengan uang dan surat-surat berharga. Oke. Bagus pertanyaan dari Ridwan. Ya, itu yang disebut dengan dikotomi. Artinya apa? Terjadi pemisahan tata cara dan mekanisme proses jual beli antara jual beli barang-barang dan jasa dengan jual beli instrumen-instrumen keuangan seperti misalnya saham, seperti obligasi, seperti valuta asing, itu berbeda proses jual belinya. Baik. Baik, ada yang lain? Silakan. Dipersilakan. Cepat. Ada? Lanjut, Pak. Baik, kalau nggak ada, kita akan melihat tentang instrumen investasi di dalam pasar. Ya. Instrumen investasi dalam pasar, yang pertama ada namanya instrumen mudharabah. Ya. Mudharabah ini mirip dengan, kalau dalam konvensional, mirip dengan CV. Ya, mirip dengan CV. Jadi mudharabah ini adalah kontrak bagi hasil atau profit loss sharing antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha ekonomi, di mana ada pihak yang menjadi penanam modal dan ada pihak yang mengelola modal dengan keahliannya. Jadi di sini ada orang yang punya uang. Ya. Misalnya Ridwan punya uang. Ya, Ridwan punya uang. Tapi Ridwan tidak mau uangnya mengelola sendiri. Maka uangnya misalnya diberikan kepada Suci. Suci yang mengelola uangnya Ridwan. Jadi uang Ridwan dikelola sebagai modal usaha oleh Suci. Maka Ridwan itu sebagai penanam modal atau disebut dengan syahibul mal atau rabbul mal. Sedangkan Suci yang mengelola modal tersebut disebut dengan mudharib. Jadi Suci ini mengelola yang namanya uangnya Ridwan. Itu disebut dengan akad mudharabah. Akad mudharabah ini adalah akad menyangkut dengan profit loss sharing. Artinya apa? Bagi hasil. Untung dibagi, rugi juga dibagi. Jadi kalau di dalam konsep konvensional, konsep mudharabah ini mirip dengan CV. Ya, konvensional mirip dengan CV. Yang kedua adalah musyarakah. Musyarakah ini adalah kontrak bagi hasil profit loss sharing antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha ekonomi, di mana kedua pihak tersebut dapat berkongsi modal dan keahlian dan keduanya aktif dalam pengelolaan usaha ekonomi. Kalau di dalam Islam, musyarakah ini mirip dengan firma. Ya, mirip dengan firma. Misalnya di sini Ridwan, Suci,
Nanda. Ya, Ridwan, Suci, dan Nanda punya modal, punya uang. Kemudian mereka bertiga sepakat untuk membuat sebuah usaha. Jadi Ridwan memberikan modal, Suci memberikan modal, Nanda juga memberikan modal. Ketiga-tiganya saling memberikan modal untuk membangun sebuah usaha. Jadi akad ketiganya itu disebut dengan akad musyarakah. Jadi patungan modal antara Ridwan, Suci, dan Nanda. Jadi ketika ketiganya punya patungan modal, akad ketiganya disebut dengan akad musyarakah. Mereka bertiga sama-sama mengelola usaha. Namanya usaha dengan akad musyarakah. Kemudian di dalam Islam ada namanya instrumen jual beli. Instrumen jual beli ada namanya murabah. Nah, ini adalah yaitu transaksi jual beli di mana pemilik modal rambul mal membeli barang atas permintaan pengguna akhir yang kemudian membeli secara kredit dari pemilik modal dengan harga markup. Murabah ini paling mirip dengan apa? Proses jual beli barang secara kredit. Misalnya, Ridwan mau beli mobil di Toyota. Tetapi Ridwan tidak punya uang. Maka Ridwan akan datang ke bank. Meminta bank untuk membeli mobil untuk Ridwan. Ya, membeli mobil untuk Ridwan. Maka ketika bank membeli mobil untuk Ridwan, maka bank membayar tunai kepada Toyota. Dan kemudian bank menjual mobil tersebut kepada Ridwan secara kredit atau angsuran. Maka bank akan mengenakan harga markup. Harga artinya dengan margin keuntungan. Maka Ridwan akan membayar mobil dengan harga margin atau keuntungan dari bank. Akad antara Ridwan dengan bank untuk membeli mobil disebut dengan akad murabahah. Kemudian yang ketiga adalah akad ijarah. Akad ijarah adalah suatu kontrak sewa yang kemudian menjadi transaksi jual beli ketika penyewa menggenapkan pembayaran pada akhir kontrak. Jadi sistem ijarah di sini adalah kita menyewa sebuah bangunan, kemudian dalam jangka waktu tertentu kita habis masa sewanya, maka kita berhak untuk membeli tempat yang kita sewa tersebut. Jadi kalau kontraknya seperti itu, di awalnya kita sewa dan pada akhir tahun, pada akhir penyewaan kita beli barang tersebut, maka disebut dengan ijarah. Kemudian instrumen jual beli di dalam Islam, instrumen jual beli dalam Islam ada namanya istisna. Istisna. Istisna ini adalah transaksi jual beli di mana pembeli menerima barang terlebih dahulu dengan pembayaran yang tertunda. Jadi istisna ini artinya apa? Kita beli barang secara kredit, kita terima barangnya dulu, tetapi kita bayarnya kemudian. Misalnya kita istisna ini mirip dengan misalnya kita beli barang, kita bayarnya bulan depan. Itu namanya istisna. Kemudian yang kedua salam. Salam ini adalah transaksi di mana penjual memberikan barang pada pembeli pada masa yang akan datang dengan pembayaran penuh terlebih dahulu. Salam ini misalnya kita menjahit baju, kita membuat order baju dengan baju seperti ini, kita bayar di awal. Barangnya diterima bulan depan. Maka ini disebut dengan konsep jual beli salam. Artinya apa? Kita bayar sekarang, baru kita terima barangnya bulan depan. Itu disebut dengan instrumen jual beli salam, yaitu akad salam. Kemudian ada namanya ran. Ran ini adalah pegadaian. Pegadaian ini adalah menggunakan akad gadai. Jika penggadai tidak mampu menebus barangnya dalam waktu yang telah disepakati, maka barang tadi menjadi milik penerima gadai. Jadi misalnya kita menggadaikan barang, kita harus misalnya dalam jangka waktu berapa lama, kemudian ketika tidak mampu dibayar, maka itu akan menjadi milik penerima gadai.
Baik, kita ada waktu sekitar 10 menit lagi. Ada yang bertanya, dipersilakan. Nanti kita akan membahas besok tentang mekanisme pasar. Baik, ada yang bertanya, silakan. Oke, Ridwan, dipersilakan. Satu lagi ya, Pak. Oke, bagus. Ya, silakan. Apakah semua materi ini keluar dalam soal KSM? Apakah tidak atau hanya sebagian? Baik, pertanyaannya bagus sekali, luar biasa. Pak, dengar, Pak. Ya, dengar. Oke ya. Jadi materi ini adalah materi konsep dasar. Artinya apa? Nanti soalnya akan diintegrasikan dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang saya sebutkan tadi, ayat-ayat tadi, itu akan muncul soalnya ayat. Ayat Quran, soal ayat-ayat Quran akan muncul. Kemudian kita kaitkan dengan konsep ini. Jadi ini adalah konsep dasar yang harus dipahami. Dan kalian bagaimana memahami konteks ayat-ayat Al-Quran untuk menjawab soalnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ayat-ayat tadi, kalau bisa yang tadi ayat Al-Quran yang saya tulis, kalian catat. Catat, tulis ayatnya biar terhafal, teringat. Oke, baik ya. Jadi ada soalnya yang akan keluar. Ya, jadi tapi ini adalah konsep materi integrasi ekonomi dalam Islam. Oke, baik. Bagus pertanyaannya. Baik, selanjutnya ada mungkin Suci atau siapa nih dari Iwan atau siapa? Iwan, mana Iwan? Mama, Oke, baik, siapa? Ini mana yang lain? Iwan mana? Iwan, Man Abdia mana? Siapa lagi? Oke, saya mau berkenalan dulu lah satu-satu dulu. Boleh, Pak. Ya, Ridwan dari mana asalnya? Dari mana, Aceh Barat Daya? Oke, Abdia ya. Iya. Oke, Suci dari mana? Suci dari mana, Suci? Man Sabang. Hah? Man Sabang. Oke, Suci dari Mansabang. Farah Nibras. Siapa nih Farah Nibras? Ya, Pak. Ya. Farah dari mana? Dari Musa, Pak. Dari? Musa. Dari mana? Dari mana? Dari mana? SMA Modal Bangsa, Pak. SMA? Negeri Modal Bangsa. Oh, SMA Negeri Modal Bangsa. Aceh ya? Ya, Pak. Oke. Kemudian Nanda Mauliza dari mana? Bali Mabiran, Pak. Oke. Zikra Ulkhaira dari Sabang ya. Ya. Kemudian Asus ini siapa namanya? Asus. Coba hidupnya. Baik. Tahu, saya cerita. Pokoknya tim saya dia sekarang. Muhammad S lagi. Nah, ya. Oke, baik. Man Abdia ini namanya Ikhwan ya? Rizwan. Ya, dari mana? Abdia juga? Iya, Pak, dari Mak Abdia, Pak. Satu ini sama satu sekolah sama siapa namanya? Iwan. Ridwan. Satu sekolah dengan Ridwan? Bapak. Ridwan satu sekolah nggak sama Ridwan?
Satu sekolah, Pak. Oke. Apa letting nggak? Apa yang letting nggak? Oh iya, oke. Ada yang saya belum sebut namanya, siapa? Magradasti Senyas, siapa? Magradati dari mana? Mati ya. Ya. Magradati dari mana? Dari Aceh. Magradasti Senya. Oke. Oke. Baik, ada yang bertanya? Farah Nibras dari SMA Modal Bangsa mungkin mau bertanya. Biasanya anak SMA Modal Bangsa itu paling banyak bertanya. Ini kenapa nggak bertanya? Ini Pak, tadi kan saya ketinggalan materinya. Apa Oh. nanti ada rekaman ulang? Ada rekamannya nanti ya. Nanti saya share rekamannya. Ada di grup kan? Ada Pak. Terima Ada, kasih Pak. ada rekamannya. Nanti bahan-bahannya juga ada. Oke, nanti soal-soal saya juga kirim di grup. Silakan nanti dipelajari ya. Oke. Kalian nanti kalau ada mau bertanya silakan, nggak apa-apa ya. Oke, baik. Ini siapa nih? Si Mais. Ini gurunya ya. Ini siapa? Maisara SAG. Ini dari mana, Ibu? Dari? Ibu dihidupkan ini dulu, Bu. Dihidupkan mic ya. Ya, Ibu dari mana, Ibu? Dari Man 1 Aceh Barat. Oh, Man 1 Aceh Barat. Alhamdulillah ya. Kita ada banyak persaudaraan nih ya. Baik, mungkin ada yang mau didiskusikan, kita masih ada waktu. Ya. Silakan ya. Jadi Pak kan ini kan terputus tadi. Terputus jam berapa? Ya gimana, Bu? Tadi kan kasih tahunya jam Iya, ya. Terputus ya? Mungkin nanti ya. Ya, ada ininya, Bu, ada rekamannya insya Allah. Ya. Oke. Sip, Nanti Pak. kita share rekamannya ya. Ada grupnya masuk Ibu kan satu grupnya tuh. Masukkan ke grup dia tuh. Kayak kemarin tuh ada grup. Satu emang ada kayak jadwal kayak gitu. Jadi jadwal sini nggak ikut. Ikut kalau misalnya jadi siap Sabtu katanya. Ya kalau misalnya kan kadang-kadang biasanya emang setiap hari ada. Oke, nanti soalnya akan saya kirim. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan mungkin akan membahas beberapa soal. Baik, ada yang lain? Dipersilakan, kita masih ada waktu sekitar ini. Ya. Ibu Munji ada dalam? Tadi mana? Nggak tahu ada masuk. Enggak masuk. Coba lihat dulu. Oke, ini rame ya, kawan-kawannya. Halo, apa kabar? Dari Man Aceh Barat Daya. Oke, dari Man Aceh Barat Daya, gimana kabarnya? Baik, ada lagi? Silakan. Oke, boleh tanya lagi cepat. Mau tanya silakan. Pak, Nah, baik, Ridwan, silakan. kalau soal PSM provinsi berapa buah, Pak? Hah? Kalau soal PSM provinsi berapa buah? Apa ada esai soalnya. juga, Pak? Ya, baik. Soalnya ada Ya. 30. Halo. Bisa nggak berdebat? Neda juara dua. Di bawah yuk. Hah? Ya, Di bawah yuk. halo.
Ya, jadi soalnya ada 30 ya. Hanya 2 persaingan. Ada 30 soal ya. Kabupaten. Pantas lewat ya. Oke, insya Allah nanti saya share soalnya, soal yang provinsi saya share. Nanti bisa kita di pertemuan selanjutnya kita bisa membahas soalnya. Oke, baik. Ini ada lagi, baik. Ada yang ayat berapa persen, Mbak? Ah, Komposisi soalnya ayat itu berapa persen? ayat itu hampir 75%. 5% hampir. Ya, jadi kalau bahasa Arab kalian bagus, penguasaan Al-Quran kalian bagus, konsep kalian bagus, insya Allah. Ya, jadi 75% soalnya adalah soal ayat Al-Quran. Jadi benar-benar kalian bahasa Arab harus bisa. Kenapa saya tekankan tadi mengajarkan integrasi Al-Quran secara konsep? Karena saya tahu anak madrasah itu bahasa Arabnya lancar. Al-Quran hadisnya bagus. Jadi jangan sampai konsepnya nggak bisa. Allah, saya ngerti nih semuanya, tapi saya nggak tahu apa istilahnya. Oh, padahal istilahnya itu mudarabah. Oh, istilahnya itu konsumsi. Gitu. Jadi kalian nggak tahu. Ya, oke, baik. Ini Yusuf ya, siapa namanya? Yusuf. Ya. Istilah Siapa namanya? Yuhibul, dari mana? Lagi. Yuhibul dari mana? Dari Iman 1 Aceh Barat, Pak. Mas 1 Aceh Barat. Oke, saya udah pernah pergi sana. Oke, bagus. Baik, yang lain? Baik, yang lain ada? Silakan. Kita masih ada waktu. Pak, Ya, Pak, gimana? yang banyak Pak. Ya, gimana? Ya, Yang banyaknya materinya kita sudah selesai. Kita lanjutkan nanti besok. Nanti lihat di grup kapan besok jadwalnya ya. Oke. soalnya nanti Bapak kirim, Pak. Ya, saya kirim nanti soalnya ya di grup ya. Oke. Nanti kita sama-sama bahas ya. Saya yakin kalian itu lebih jago daripada saya di bidang bahasa Arab dan Quran, hadis. Amin. Insyaallah. 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 Oke ya. Baik. Nah, Ini kita materinya sudah selesai. Mungkin ini sesi tanya jawab aja ya. Oke, baik. Yang lain? Pak. Ya, silakan. Pak. Ya, gimana? Besok, Pak. Besok kita. Ya, kita belajar juga besok ya. Berarti Mau hangout ya? ya Minggu, Pak. Besok Minggu. Mau kemana minggu-minggu? Mau kemana hari Minggu? musyawarah. Nanti kita atur waktunya ya. Kita atur waktu nanti kita sepakat aja. Kita kan bertujuh. Yang penting adalah bahagia. Belajar itu yang paling penting adalah bahagia. Oke ya. Ya, yang penting bahagia. Oke, nanti kita atur waktu. Jangan sedih kalian ya. Jangan bersedih. Pak, Ya, gimana? Pak izin. Ya, silakan.